Sebelumnya pada Bapak Ibu, rekaman video di sesi kedua nanti akan diputar lagi setelah Vicon selesai di antara jam 9 sampai jam 10. Baik, Vicon sesi ketiga pada malam ini akan saya buka. Terlebih dahulu saya akan menonaktifkan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu peserta pelatihan blog sebagai media pembelajaran. Pada malam hari ini bertepatan tanggal 20 Maret 2017 merupakan sesi ketiga pada pelatihan blog sebagai media pembelajaran batch 2 kelompok 6. Untuk malam ini perkenalkan saya Milkul Musawir Lubis yang akan menjadi host pada sesi ketiga malam ini. Sedangkan untuk moderator akan dibawakan oleh Bapak Betuah. Lalu untuk materi akan disampaikan oleh Ibu Firda Nuristiana. Sebelumnya saya akan membacakan tata tertib video conference terlebih dahulu. Pertama, pemateri dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum Vicon dimulai untuk tes video. Lalu hindari penggunaan dua perangkat Vicon dalam satu room, serta para peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika masuk room dan selama Vicon berlangsung. Yang keempat, selama pemateri menyampaikan materi, dimohon untuk tidak gaduh dan menonaktifkan mikrofonnya. Yang kelima, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya di kolom chat. Bagi Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya, bisa menuliskan izin bertanya terlebih dahulu, dan apabila Bapak Ibu yang mikrofonnya bermasalah, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Yang keenam, penanya akan dipanggil dan dipersilahkan bertanya oleh moderator sesuai dengan urutan di kolom chat. Dan bagi Bapak Ibu, untuk izin bertanyanya, silahkan dikirim ke everyone agar semua peserta dapat membacanya. Karena jika dikirim ke private, maka moderator tidak dapat mengetahuinya. Lalu yang terakhir, host berhak mengeluarkan peserta dari ruang Vicon jika peserta tidak mengikuti tata tertib yang telah saya bacakan tadi. Lalu untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada moderator, ya, kepada Bapak Betuah Anugrah, dipersilahkan waktunya. Ya, terima kasih Pak Mikun atas waktunya. Baiklah Bapak Ibu, selamat malam. Selamat datang di video conference untuk sesi ketiga. Sini saya Betuah Anugrah akan berperan sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, karena sudah lari juga, mungkin akan saya langsung persilakan untuk Ibu Firda sebagai narasumber kita yang akan menjelaskan materi pada sesi ketiga ini. Untuk Ibu Firda dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Milkul Musawir dan Bapak Betuah Anugrah. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjutkan materi berikutnya. Di sini saya akan mereview materi 4 dan 5, yaitu tentang penambahan kuis, dan materi kelima pengenalan menu pada blogger. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja untuk materi malam hari ini. Saya akan share screen. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke blogger.
kita mulai materinya dengan pembuatan kuis. Nah, untuk pembuatan kuis kita menggunakan Google Form. Klik di sini, kemudian Drive. Ini saya sudah membuat folder Elda Block. Diklik. Kemudian kita buat New. Pilih lainnya, baru atau New, kemudian lainnya atau More. Pilih Google Formulir atau Google Form. Nah, di sini kita akan membuat kuis. Di sini ada judulnya, ada deskripsinya. Nah, untuk kuis yang saya buat, saya ingin membuat kuis geografi. Nah, untuk di description formulir, terserah Bapak Ibu mau memberikan deskripsi apa. Setelah itu kita atur di sini, kita pilih yang kuis. Jadikan ini sebagai kuis. Klik. Nah, untuk yang segera setelah setiap pengiriman, jadi setelah kita mengisi kuisnya, nanti akan langsung muncul nilainya. Untuk yang ini kita centang semua. Untuk respon setelah menjawab, ada pertanyaan tak terjawab, ada jawaban yang benar, dan nilai poin. Nanti nilainya akan langsung muncul. Sudah, kita simpan. Untuk yang pertama, saya akan menambahkan, mohon maaf, jawaban singkat. Saya akan beri nama dulu, nama pesertanya, nama yang mau mengisi. Kemudian untuk yang kedua, kelas. Kemudian kita tambahkan lagi. Nah, ini untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaannya, kita akan memilih pilihan ganda. Saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya di sini. Saya copy paste di kemudian di sini ada pilihan-pilihannya. Kita klik pilihannya. Tambah lainnya. Tambahkan lagi. Sudah ada satu pertanyaan dan 5 jawaban. Kemudian kita kunci jawaban. Kita centang salah satu. Tadi kan jawabannya yang benar atau yang keempat. Kita klik yang keempat. Kemudian ini kita isi poinnya untuk per soal.
kita beri 10 untuk satu pertanyaan. Kemudian edit pertanyaan. Sudah, ini merupakan jawaban yang benar dan poin yang akan didapat. Kemudian kita tambah lagi pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua. Kita lanjutkan sampai selesai. Sudah, kita edit seperti tadi lagi. Di jawaban B. Kemudian kita isi skornya 10. Edit pertanyaan. Tambah lagi untuk pertanyaan yang ketiga. Kita kunci lagi jawabannya. Beri poin di pertanyaan. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Oke, kita kunci jawabannya. Oke. Kemudian berikan 10 poin di pernyataan. Tambah lagi. Kunci jawaban kasih 10 dari pertanyaan. Nah, untuk soal yang 2 itu merupakan soal
jawaban singkat. Kita tulis pertanyaannya, kita masukkan, kemudian kunci jawaban kita kasih nilai 25, 25 juga bisa, 25 pertanyaan, ditambah lagi, kita pilih jawaban singkat, kita masukkan pertanyaannya, kita kasih 25, sudah selesai 25. Ini ada 5 pilihan ganda, ada soal 5 pilihan ganda, dan juga 2 soal jawaban singkat. Setelah itu, Bapak Ibu bisa klik kirim atau send. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya ulangi lagi, pilih kirim atau send. Kemudian Bapak Ibu pilih yang gambar kode, kayak kode nih. Nah, di sini ada link dari kuis yang Bapak Ibu buat. Kemudian Bapak Ibu salin atau copy. Dan Bapak Ibu juga bisa edit untuk lebarnya dan tingginya. Untuk lebar dan tingginya, Bapak Ibu sesuaikan, terserah menurut Bapak Ibu bagusnya bagaimana atau rapinya seperti apa. Kalau saya pengen 600 untuk lebar atau width, dan tinggi atau height 500. Setelah itu salin, kemudian Bapak Ibu bisa masuk lagi ke blog Bapak Ibu, kemudian post, klik post, entry baru, Ibu masuk ke, Bapak Ibu bisa masuk ke HTML, kemudian paste linknya di sini. Setelah itu Ibu bisa klik tinjau, mohon maaf masih error, sebentar. Klik HTML-nya, linknya, sebentar. Baik, ke home dulu. Nah, salin, klik, tunggu masih penyimpanan, klik tinjau, tunggu Ibu masih lemot. Oh,
Tunggu Bapak Ibu, masih lemot. Jangan buat jawab tadi masuk kemarin fokus lagi pertanyaan harus ada kisah kenapa itu di situ. Baik Bapak Ibu, tunggu masih lemot. Baik Bapak Ibu, kita coba lagi. Copy, masuk di HTML. Sebentar, internetnya lemot, nggak bisa. Semua muat. Kita biarkan dulu. Masih memuat. Kita buat ulang dulu. Nah, baru kita paste, kemudian kita kembali ke Compose. Kita akan kuis yang kita buat akan muncul di sini. Sudah muncul dengan 5 kuis dan 5 pertanyaan pilihan ganda dan 2 jawaban singkat. Kemudian kita klik labelnya di sini, kita tulis kuis, kemudian publish. Kita bagikan. Kita buat baru
Masuk ke bloknya. Ini kita masuk di kuis tadi, kita coba isi. Kita coba isi acak. Udah, kita isi semua. Kita isi isinya saja, hanya sebagai contoh. Kita kirim. Kita sudah mengirim kuisnya, kemudian kita coba lihat di formulirnya lagi. Terus kita klik di tanggapan. Ini sudah ada yang mengerjakan satu grafiknya, ada nama, ada kelas yang muncul. Sudah terisi semua. Kita klik individual. Salah, ada benar satu. Untuk yang jawaban singkat, kita bisa cek secara manual. Lihat ini dulu. Ini adalah 10 dari 100 poin karena yang benar hanya satu dan jawaban esai belum kita beri nilai. Karena jawaban esai kita sekarang beri nilai benar, maka nilainya 25. Ini 25. Baik, setelah selesai kita simpan. Ini adalah peserta yang mengerjakan, maksudnya murid yang mengerjakan yang pertama. Nanti kalau ada lagi bisa next lagi, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa ekspor ke Excel. Tinggal klik ini judulnya, buat. Nah, akan muncul nama, kelas, dan lain-lain. Kemudian klik file, download sebagai Excel, Microsoft Excel. Jadi akan terdownload di sini file rekapan atau kuis yang sudah dikerjakan oleh siswa atau peserta. Nah, untuk materi selanjutnya kita mengenal fitur-fitur pada blog. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah mengetahui ya fitur-fitur dari blog, mulai dari post untuk entry apa yang kita mau post atau pokoknya untuk ditampilkan di blognya. Kemudian ada statistik. Di sini seperti ini statistik tampilannya. Akan menampilkan semuanya, start, post. Kemudian ini post yang telah kita postingkan. Terus ada
komentar seperti misalkan Bapak Ibu ngepost sesuatu atau artikel, nanti ada komentar dari blogger yang lain bisa masuk di sini. Kemudian ada spam, ada kampanye, ada laman. Nah, untuk laman dan post di MOC sudah dijelaskan apa perbedaannya. Post itu seperti apa, laman itu seperti apa. Kalau laman itu lebih spesifik atau gimana ya? Seperti kalau laman itu seperti about us dan lain-lain seperti itu. Terus tata letak ini ada navbar dan lain-lain, pokoknya tampilannya pada blog, tata letaknya. Kemudian ada tema bisa Bapak Ibu pilih. Di sini sudah disediakan oleh blogger, bisa langsung pilih ataupun Bapak Ibu bisa downloadnya dan bisa dimasukkan ke sini. Kemudian ada setelan atau pengaturan. Di sini ada alamat blog yang bisa kita edit atau yang lain-lainnya. Semua pengaturannya ada di sini. Post atau komentar, email, bahasa dan pemformatan dan lain-lain. Nah, untuk copyright itu berarti hak cipta ya Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu mau pakai gambar dari Google yang itu memiliki hak cipta, atau mungkin YouTube video yang memiliki hak cipta, Bapak Ibu bisa sertakan alamat linknya ataupun alamat dari YouTube-nya yang memposting video tersebut di bawah video yang Bapak Ibu sematkan di blogger Bapak Ibu, ataupun gambar ataupun audio juga Bapak Ibu bisa sematkan agar tidak terjadi apa-apa kalau misalkan pemilik audio ataupun YouTube itu misalkan seperti video yang sudah memiliki hak cipta. Nah, Bapak Ibu sertakan hak ciptanya di bawahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk pengenalan menu blogger seperti tadi sudah saya jelaskan. Di MOC sudah ada, mungkin Bapak Ibu sudah mempelajarinya dari beberapa hari, dari 1 hari yang lalu karena ini sudah dipostingkan. Kemudian di sini ada self assessment. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menjawabnya soal-soal ini. Silakan Bapak Ibu jawab soal-soalnya. Ini dasar-dasar dari dari blog maksud saya. Bisa Bapak Ibu isi. Silakan Bapak Ibu isi. Ini akan memberikan informasi kepada kami seberapa jauh Bapak Ibu memahami tentang materi blog yang telah Bapak Ibu ikuti selama ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Bapak Betuah untuk memandu saya atau memandu peserta untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Betuah. Iya, terima kasih Bu Firda atas materi yang telah diberikan. Baiklah Bapak Ibu, sekarang saya akan membuka menu sesi tanya jawab. Saya pertama-tama akan membacakan rules-nya atau SOP-nya bagaimana cara untuk bertanya. Kita akan menggunakan fitur chat di sini. Saya akan memberikan Bu Firda untuk memberikan waktu untuk bertanya dengan cara bisa langsung menanyakan pada kolom chat. Saya akan membacakan sesuai dengan urutan dari yang pertama kali yang akan bertanya.
Setelah itu sampai selanjutnya seperti itu, dan pada kolom sentunya atau pada bagian sentunya kalau bisa dikirimkan ke everyone agar teman-teman yang lain juga dapat melihat pertanyaan dari Bapak dan Ibu, atau mungkin teman-teman ada yang dapat membantu, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya seperti itu. Baiklah, mungkin sekarang saya akan mulai dulu saya akan bacakan dulu. Mungkin dari tadi ada yang sudah bertanya ketika Ibu Firda menyampaikan materi. Ini ada dari Ibu Sri Wahyuni, Bu. Pertanyaan adalah, untuk matematika apakah bisa langsung kopas dari Word seperti yang Mbak Firda contohkan, atau bagaimana? Silakan Bu Firda dijawab pertanyaannya. Baik Bapak Betuah, untuk matematika saya belum pernah nyoba. Mungkin Bapak Betuah sudah pernah mencoba dengan matematika? Oke. Saya masih belum ada contoh blognya, sebentar. Baik Bapak Betuah. Mungkin Pak Niko bisa bantu Pak untuk penggunaan LaTeX mungkin, atau ada aplikasi yang lain? Ini saya harus siapkan. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan tadi dari Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni, kalau untuk matematika itu bisa dikopas, Bu. Tetapi kalau untuk yang misalnya rumus-rumusnya, itu kalau saya pribadi sih, saya masih menggunakan cara cepatnya, saya masih membuat dia sebagai gambar. Karena untuk program tambahan yang ditaruhkan di web itu, untuk rumus-rumusnya tersebut saya masih belum menjumpainya sampai sekarang. Jadi untuk mengakalinya, saya membuat rumus-rumusnya itu menjadi sebuah gambar, dan itu pun tidak semua pertanyaan soal matematika yang dapat diletakkan ke dalam Google Form. Contohnya saja, misalnya terdapat rumus yang di tengah-tengah kalimat, itu saya belum bisa meletakkan rumusnya ataupun rumus yang telah dijadikan gambar di tengah-tengah kalimat. Jadi saya untuk soal matematika, saya masih memilih-milih soal yang mana yang bisa ditaruhkan di Google Form. Saya rasa seperti itu jawaban saya. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Betuah. Ya, terima kasih Pak Miko. Mungkin saya ada sedikit tambahan. Bisa menggunakan cara sangat mudah, yaitu menggunakan dengan cara yang telah dipaparkan oleh Pak Miko tadi, yaitu dengan cara menggunakan gambar atau kita screenshot terlebih dahulu untuk rumus-rumus yang kiranya tidak dapat di-copy pada Google Formulir tadi, atau juga bisa dengan cara sebenarnya kita dari Siamolik sudah menyediakan yang namanya tools.siamolik.org, tetapi saat ini tidak bisa digunakan karena memang sedang maintenance dari segi servernya. Mungkin nanti akan diinfokan lagi. Nah, di situ ada penggunaan untuk cara membuat sebuah rumus menggunakan tools.siamolik tadi, tetapi kita harus mengcopy pastekan kode-kode yang ada dalam tools.siamolik tadi ke Google Form-nya. Tapi cara ini lumayan cukup sulit, karena bagi yang tidak terbiasa akan sangat sulit karena harus belajar terlebih dahulu. Dan cara yang benar-benar sangat simpel dan singkatnya yaitu dengan cara pemikul, dengan meng-screenshot untuk rumus-rumusnya. Setelah itu nanti akan kita masukkan pada Google Form. Oke, seperti itu tambahan dari saya. Baiklah, sekarang saya akan membacakan lagi untuk pertanyaan yang selanjutnya.
Di sini ada dari Pak Mansur. Pak Mansur izin bertanya, mungkin Pak Mansur langsung ditanyakan saja Pak apa kendalanya. Halo Pak Mansur, mungkin yang terlebih dahulu Pak. Baik. Halo Bapak Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Assalamualaikum, Bapak. Ya, waalaikumsalam Pak Mansur. Ya, Pertanyaannya, Pak? Assalamualaikum, Bu Bir. Waalaikumsalam Bapak. Oke. Pertanyaan saya, pertanyaan saya hampir sama. Jika kita mau membuat tabel, soalnya itu ada tabelnya. Bagaimana bisa langsung kita buat tabel itu atau bagaimana? Untuk tabel berarti Bapak menggunakan gambar ya? Halo? Ya. Ya, halo Pak. Apakah suara kami terdengar jelas Pak? Sepertinya delay Pak Mansur ya. Halo Pak Mansur. Halo. Halo. Ya, Saya halo sudah Bapak. coba tadi buat. Halo. Ya. Saya sudah coba buat tabel dengan gambar. Ya. Saya punya masalah karena selain tabel ada juga kalimat di bawahnya pernyataannya sehingga susah mengatur data letak soal yang pakai gambar dengan pakai teks tadi itu. Apakah semua soalnya dibuat dalam bentuk gambar atau bagaimana? Mungkin lebih baik dibuat dalam bentuk gambar Bapak. Jadi ada. Halo Bapak. Halo. Ya, jadi ada gambar, ada pernyataannya. Bisa Bapak dengan gambar dan pernyataan? Oh iya. Iya, Bapak bisa membuat gambarnya dan juga Oke, Mbak. Makasih Bu. Oh ya, baik Bapak, terima kasih sama-sama. Baiklah, semuanya cukup membantu ya Pak Mansur ya. Mungkin sedikit masukan Pak dari saya. Jika bentuk soalnya memang ada gambar dan ada pernyataannya, mungkin pernyataannya nanti bisa diisikan pada kolom pertanyaan. Setelah itu diantarkan ke bawah lagi, baru dinyatakan pertanyaannya apa, atau juga bisa langsung di screenshot sampai ke pernyataannya seperti apa, seperti itu Pak. Nanti langsung kunci jawabannya atau jawabannya akan langsung diletakkan pada Google formulirnya, seperti itu Pak. Semoga jelas ya Pak. Oh, oke. Oke Pak. Baiklah, sekarang saya akan untuk melihat chat lagi. Nah, di sini ada pertanyaan yang cukup bagus dari Pak Kusetiawan. Beliau bertanya, bila dipublish di blog, semua orang bisa mengakses quiz tersebut, sehingga peserta atau siswa tidak diharapkan bisa masuk ke dalam daftar penilaian. Bagaimana agar blog tersebut hanya bisa diakses peserta atau siswa tertentu? Silakan Bu Firda untuk diberikan tanggapannya. Halo Bu Firda. Ya, halo Bapak Betua, terima kasih. Mungkin Bapak bisa ketika publish, bisa sebentar Bapak, saya ini dulu. Ketika dipublish, itu kan ada public, ada pilihannya. Mbak. Mungkin bisa dicontohkan di share screen Bu Firda. Ya, baik Bapak. Sebentar, saya akan share screen. Nah,
Contohnya, misalkan seperti ini. Bapak mau memosting kuis tadi. Bentar. Bentar. Ya udah gini aja. Misalkan Bapak posting kuis tadi, ya bisa seperti itu judulnya. Nah, ketika Bapak publish, di sini kan ada public, kemudian Anda tambahkan lebih banyak orang. Nah, yang public itu Bapak silang publiknya itu, kemudian Bapak tambahkan nama-nama yang misalkan siswa Bapak, seperti contohnya Ruli Handrian, terus Erika, kemudian Umi, Bunika, kemudian klik selesai. Nah, ini kan hanya untuk nama-nama ini Bapak, nama-nama yang Bapak masukkan ke sini. Jadi hanya siswa Bapak yang akan bisa mengakses kuis tersebut, seperti itu. Bagaimana Bapak? Apakah ada pertanyaan lagi? Setelah selesai dimasukkan semuanya, baru dibagikan. Nanti kuisnya akan bisa diakses oleh murid-murid atau peserta Bapak Ibu. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Betuah. Silakan Bapak Betuah. Ya, baik Bu Firda, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin sedikit tambahan. Memang kalau misalkan kita menggunakan Google Formulir, memang sifatnya publik, Pak. Jadi mungkin nanti kita akan memfilternya berdasarkan dari nama-nama siswa kita, Pak, seperti itu. Atau juga mungkin nanti bisa pada Google Formulirnya diberikan akses hanya ke beberapa siswa. Artinya kita harus memiliki email-email dari siswa tersebut, seperti itu. Semoga cukup jelas dari Pak Kusetiawan. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Kusetiawan? Bisa langsung bertanya. Sudah jelas ya Pak ya? Oke, terima kasih Bapak. Baiklah, sekarang akan ke tanya selanjutnya. Ada dari Pak Idam Sumirat, berarti hanya untuk nama-nama yang sudah bergabung di Google Account. Ya, seperti itu kiranya, seperti yang nama-nama yang sudah bergabung di Google Account, atau kita juga bisa dengan cara share si Google Formulir tadi hanya ke beberapa orang, ya. Artinya kita harus menggunakan, kita harus tahu email-email dari siswa kita, seperti itu. Setelah itu ada pertanyaan dari Pak Aidin Bin. Pertanyaan terkait kuis, baik buat modul, kuis per paper, bahkan modul, sering diulang-ulang terkait tulisan rumus, tapi jawaban umumnya dibuat image, padahal ingin mengetahui lebih dalam contoh pakai script latex. Nah, mudah-mudahan narasumber bisa membantu untuk memperoleh scriptnya. Coba buka. Sampai Ibu Berder, kita ada contoh untuk kuisnya, dan mohon maaf, contoh untuk penggunaan untuk rumus matematika. Di sini ada linknya, mungkin bisa dibuka Bu. Pertanyaan paling terakhir Bu. Halo Bu Firda. Halo Bapak Betuah. Ya baik, saya akan membukanya. Oh ya, saya share screen. Seperti ini ya Bapak, linknya tadi. Jadi ditulis seperti kita menggunakan pulpen. Bagaimana Bapak Aididin? Apakah saya juga belum pernah menggunakan ini? Jadi ini. Ya. Halo Bapak Ya, Aididin, mungkin bisa menjelaskan cara penggunaannya? Ya.
Suara saya bisa kedengaran? Bisa Bapak, silakan. Bisa Pak. Ya, terima kasih. Sebetulnya bukan mau menjelaskan ya. Justru saya ingin lebih tahu lagi karena tiap narasumber itu seperti yang tadi saya tanyakan, jawabannya itu pasti diarahkan hanya dibuat image saja gitu ya. Dan penggunaan image itu terbatas sekali. Jadi lebih baiknya itu menggunakan script latex, walaupun saya sendiri sih belum mendalaminya. Nah ini maksud saya ini mudah-mudahan nih untuk kuis yang disampaikan oleh Mbak Firda itu, jadi kan skripnya nggak usah dihafalkan, jadi bisa seperti tadi tuh diketikkan saja, misalkan akar A misalkan, maka akan muncul skrip latexnya. Nah, skrip lateksnya tersebut dimasukkan ke kuis yang tadi Mbak Firda buat itu seperti apa gitu caranya. Jadi seperti itu. Karena kalau nggak salah, kalau misalkan untuk add mode ke WordPress misalkan, maka lateksnya itu di awalnya harus diawali oleh mat ya, garis miring mat seperti itu, kemudian tutup miring. Saya belum membaca lagi gitu ya. Nah, mudah-mudahan untuk pengoptimalan penggunaan kuis yang Mbak Firda buat tadi, nah khususnya untuk guru-guru matematik, fisika dan lain sebagainya yang memerlukan rumus-rumus atau sejenisnya, itu bisa hari ini pun atau malam ini bisa dipuaskan, maksudnya jadi tahu gitu. Begitu mungkin sementara Mbak Firda. Baik. Bapak Baik, Pak. terima kasih. Ini cukup bermanfaat dari Pak Ididin terkait dengan website yang telah diberikan. Di sini kita lebih dipermudah ya Pak ya dari segi penulisan rumusnya. Di sini dari web.myscript.com ini bisa dijadikan referensi buat bapak dan ibu yang kesulitan menggunakan latex untuk mungkin ini kendalanya Pak, saya belum pernah coba juga untuk menggunakan Google Formulir. Mungkin saya akan coba langsung saja. Kalau bisa nanti akan saya coba berikan, saya bikin Google Formulir dulu sebentar ya Pak ya. Nah, jadi kalau untuk Google Formulir, karena kita mencontohkannya Google Formulir, nah di sini kita tidak bisa langsung menggunakan kode latex sebagai agar terlihat untuk perumusannya. Jadi kita tidak bisa gunakan untuk Google Formulir. Mungkin jika untuk penggunaan di Adobe itu bisa Pak nanti juga kode latexnya saja yang di copy pastekan Pak, seperti itu. Mungkin dari Mas Milku bisa berikan saya akses presenter Pak. Iya baik Mas Betua. Ya sudah Mas.
Nah, baiklah, di sini yang tadi telah diberikan linknya oleh Pak Ai, apa ya? Di sini ada contoh penggunaannya bagi Bapak Ibu yang belum bisa menggunakannya. Kita hanya menuliskan apa yang ingin kita buat rumusnya. Misalkan di sini kita tulis 2 pangkat 2 di sini, dan kita bisa melihat pada bagian sebelah kanan di sini ada latex match dengan simbol tree. Nah, simbol tree ini biasanya ini hanya digunakan untuk developer untuk menambahkan kode-kodenya pada aplikasi yang telah mereka buat. Di sini ada juga ekstensi match-nya. Jadi misalkan kita punya HTML sendiri, kode HTML sendiri, dan kita bisa mengeditnya dengan cara di sini seperti ini caranya. Kita langsung kopikan saja semuanya di sini, bisa, atau juga dengan menggunakan cara latex. Nah, ini adalah kode latexnya. Nah, biasanya ada beberapa aplikasi yang memang support dengan latex, dan juga ada beberapa yang tidak support dengan latex ya. Jadi jika yang support seperti Google Formulir tadi, dia tidak support karena di sini saya sudah mencobanya, ternyata tidak muncul. Nah, biasanya kalau kode latex dibikin seperti ini, maka akan muncul 2 pangkat 2 sesuai dengan yang ada seperti ini. Tetapi tidak tulisannya seperti ini, tapi tulisan normal tulisan latexnya. Nah, contoh lain misalkan di sini ada, nah di sini ada contohnya. Nanti yang akan keluar itu seharusnya seperti ini. Nah, ini adalah penggunaan untuk latexnya tadi. Kita bisa copy pastekan ini kepada aplikasi yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat rumus tersebut. Biasanya kalau untuk mode dia sudah support dengan latex, jadi bisa langsung di copy pastekan. Tapi kalau untuk Google Formulir saat ini masih belum bisa digunakan mungkin. Nanti kalau sudah ketemu untuk pembuatan quiz yang lebih efektif lagi selain dari Google Form, akan saya beritahukan di WhatsApp mungkin materi dulu, atau mungkin nanti akan ditambahkan lagi materi khusus untuk bagian itu, seperti itu. Nah, ini karena saya kasih titik jadi ada ininya, saya bisa hapus. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya share, Pak. Mohon maaf jika tidak terlalu lengkap. Mungkin untuk penggunaannya saja, saya tidak bisa memberikan contoh secara langsung. Mungkin nanti dari Bapak dan Ibu bisa mengeksplor lebih jauh lagi untuk penggunaan dari latex tersebut, seperti itu. Nanti seperti itu yang tadi sudah saya jelaskan. Semoga cukup membantu bagi Bapak dan Ibu yang kesulitan dengan menghafal kode-kode latexnya, seperti itu. Mungkin saya akan langsung berikan ke penanya yang selanjutnya. Nah, di sini ada dari Pak Idam. Setelah selesai kuis, hasil jawaban anak-anak akan terekspor ke file spreadsheet untuk publish. Apakah bisa dibuat query pemanggilan nilai per siswa, bukan hasil keseluruhan, untuk mengetahui nilai per siswa? Bagaimana Bu Firda? Mungkin bisa ditanggapi, Bu. Bapak Betua, terima kasih. Bapak Musawir, mohon saya diberikan akses untuk share screen. Ya, baik Ibu Firda. Sebentar. Baik, nah Bapak Ibu, setelah tadi Bapak Ibu selesai mengisi kuisnya, akan muncul skor. Nah, di skor itu akan muncul nilai siswa-siswa itu sendiri. Jadi setelah mengisi
jawabannya itu akan muncul skor. Tapi untuk yang nilai essay atau jawaban singkat ini, Bapak Ibu sebagai gurunya, misalkan sebagai guru harus cek terlebih dahulu, harus menilainya terlebih dahulu karena dia tidak bisa muncul secara otomatis. Kalau untuk yang pilihan ganda bisa muncul secara otomatis, tapi untuk yang essay harus Bapak Ibu seleksi dulu atau dilihat dulu apakah jawaban benar atau salah, baru Bapak Ibu beri nilai. Nah, baru siswanya bisa mendapatkan nilai keseluruhan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang secara otomatis akan muncul nilainya atau skornya itu adalah pilihan ganda. Baik, apakah sudah difahami Bapak Ibu atau ada pertanyaan lagi? Ibu. Ya, terima kasih Bu Firda untuk Bapak Idam. Jawabannya. Bagaimana Pak Idam, mungkin bisa jika masih kurang jelas bisa langsung ditanyakan langsung dengan voice atau dengan cara unmute terlebih dahulu untuk mic-nya Pak. Saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Baik, silakan Bapak. Maaf Mbak, ini dengan Pak Idam katanya suaranya terputus-putus. Kalau sekarang bagaimana Pak? Apakah sudah terdengar cukup jelas Pak Idam? Mungkin Pak Idam bisa menggunakan voice-nya Pak dengan cara unmute untuk langsung bertanya. Dari pengaturan langsung, terdengar Pak? Iya, terdengar Pak Idam. Silakan Pak, jika ingin ada yang tanyakan ke Bu Firda, saya persilakan Bu. Baik Bapak, terima kasih. Iya, terima Halo kasih. Bapak Idam. Malam Bu. Selamat malam Bapak. Mohon maaf izin bertanya Bu. Ya, silakan Bapak. Untuk selanjutnya apakah ketika sudah selesai untuk yang file pilihan ganda itu kan sudah langsung ada nilai akhirnya. Ya. Untuk nilai pada yang isian singkat itu apakah sudah langsung bisa dipublish atau kita harus menilai dulu, kemudian nilai akhirnya baru kita di-share untuk publish anak-anak untuk hasil akhir. Terima kasih. Ya, baik Bapak, terima kasih. Untuk yang pilihan atau essay, untuk yang essay maksud saya, itu Bapak harus ini dulu, memberi skor nilainya dulu. Karena itu tidak bisa secara otomatis muncul pada Google Form-nya, pada nilainya. Kalau misalkan nilai jawaban essay itu kan beragam Bapak. Jadi tidak bisa dibeli patokan seperti pilihan ganda. Jadi harus dicek terlebih dahulu apakah jawaban itu benar atau salah, baru diberi nilai untuk soal itu, baru bisa dipublish untuk nilainya. Bagaimana Bapak Ida? Oh gitu. Oh iya. Kemudian untuk cara publish, apakah hanya disampaikan sekadar daftar nilai atau bisa dibuat tampilan login mungkin untuk mengetahui nama siswa, kemudian muncul nilainya berapa total itu? Untuk jawaban untuk nilainya mungkin Bapak bisa menggunakan Google Sheet tersebut. Jadi tidak bisa kalau untuk essay ya. Ya, kemudian itu berarti yang ditampilkan daftar nilai keseluruhan, tidak skrip per anak, nama, kemudian mengetikkan nama misal, kemudian nanti muncul nilai berapa gitu. Oh tidak Bapak, jadi keseluruhan yang telah mengisi. Nah di dalam Google Sheet itu kan sudah ada skor berapa, siswanya siapa, kan sudah ada Bapak. Jadi untuk siswanya itu hanya bisa melihat nilai yang hasil dari pilihan ganda, yang isinya siswa tidak bisa melihat sebelum Bapak Ibu
memberikan koreksi atau menilainya terlebih dahulu. Kemudian setelah sudah dikoreksi semua antara bilangan ganda dan isinya, kita mempublish hasil nilai keseluruhan, itu berarti semua orang bisa melihat peserta yang mengerjakan kemudian hasil nilainya berapa gitu ya. Tidak Bapak, setiap siswa nanti punya akses sendiri-sendiri, nilainya kan beda-beda. Gitu. Iya. Halo Bapak. Ya, mungkin akan bantu sedikit Bu Firda. Ya. Jadi jika nanti esainya telah diberikan nilai, nanti kan siswanya biasanya tidak bisa melihat langsung tanggapannya ya Pak ya. Nah mungkin nanti caranya seperti itu Pak, mungkin kita berikan satu pengumuman jika memang memungkinkan, jika menggunakan esai, mungkin nanti di postingannya selanjutnya langsung ditampilkan dari Excel atau Google Sheet itu di blognya kita pengumuman bahwa nilainya siapa dan nilainya berapa, seperti itu. Mungkin nanti mereka yang akan bisa melihat sendiri. Nanti mungkin kita filter lagi datanya seperti itu Pak. Mungkin kalau yang untuk tanggapan, yang untuk esai seperti itu Pak caranya. Tapi kalau untuk yang memang dia hanya kuis pilihan ganda saja, memang nilainya sudah langsung terikut, biasanya bisa langsung Pak dilihatnya, bukan biasanya tetapi memang bisa langsung, karena memang ini kondisinya harus memberikan nilai manual. Jadi kalau misalnya memberikan nilai manual, jadi mungkin seperti itu Pak cara untuk pengumumannya ya Bu Firda ya. Halo Bu. Benar, halo Bapak. Ya benar seperti itu. Itu gitu, Pak. Iya Pak, bagaimana Pak? Berarti untuk yang hasil akhir, untuk nilai yang esai, karena kita harus mengkoreksi sendiri, hasil nilai itu bisa dilihat oleh seluruh peserta. Maksudnya semua peserta itu sudah di list dalam file Excel, itu kan bisa lihat semua. Maksud saya, apakah kita bisa untuk sendiri-sendiri gitu? Karena kita ini sifatnya blog ya Pak ya, jadi kalau misalkan blog kan memang sifatnya publish, artinya kita keseluruhan yang akan bisa melihat. Jadi kita tidak punya user masing-masing untuk persiswa untuk bisa melihat nilainya masing-masing. Mungkin cara manualnya lagi kita bisa langsung posting ke setiap siswa masing-masing, nilai kamu berapa, tapi kan itu sangat tidak efektif kalau menurut saya gitu. Mungkin seperti itu Pak. Jadi kalau untuk langsung memberikan satu-satu pengumumannya mungkin sangat cukup sulit juga gitu. Gitu Pak. Mungkin nanti sebenarnya tidak harus Google Form Pak yang akan dijadikan untuk quiz. Di sini kita hanya memberikan sebagai defaultnya saja atau contohnya saja, seperti yang sudah saya jelaskan ketika Vicon pada hari pertama. Kita itu tidak hanya menggunakan satu platform seperti Google Form saja, tetapi kita juga bisa menggunakan yang lainnya selama itu bisa disematkan atau di-embed. Jadi misalkan nanti ada platform quiz yang lebih bagus lagi yang bisa memungkinkan siswanya seperti itu bisa melihat nilainya secara langsung dan dengan ada esai, mungkin nanti bisa disematkan langsung di blognya kita Pak, seperti itu. Iya, karena memang kita kan memanfaatkan blog ini sebagai pembelajaran. Jadi fungsinya pun tidak seperti learning management system Pak, gitu. Seperti itu. Iya Pak, sama-sama. Sangat membantu. Iya. Baiklah, saya akan lanjut ke penanya selanjutnya. Di sini ada dari Ibu atau Pak Hajir. Untuk formulir Google, apakah bisa digunakan selamanya atau berbayar seperti Prop? Mungkin Bu Firda bisa dijawab. Setahu saya itu selamanya ya Bapak. Jadi tidak ada masa kedaluarsanya atau berbayarnya. Jadi bisa selamanya untuk formulir Google ini. Bagaimana Pak Betua? Ya, baiklah seperti itu jawaban dari Pak Hajar mungkin.
cukup jelas ya Pak ya. Jadi tidak berbayar atau bisa digunakan selamanya. Mungkin Bapak ada yang ingin ditambahkan lagi pertanyaannya, atau bisa langsung bertanya dengan menggunakan voice atau dengan bekerja. Bisa di-unmute terlebih dahulu untuk mic-nya dengan Pak Hajir. Jadi jika sudah, saya rasa saya akan melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Di sini ada dari Pak Hiki Aditama. Ibu, kalau soal true false bisa atau tidak, silakan berpikir untuk ditanggapi. Baik Bapak Betua, terima kasih. Saya akan share untuk pertanyaan true false. Kalau di sini itu tidak ada ya Bapak, hanya jawaban singkat, paragraf, kemudian ada pilihan ganda, kotak centang, dan tarik turun. Untuk false, true false tidak ada. Jadi hanya ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, dan tarik turun. Bagaimana? Apakah sudah paham? Oke, Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Inggih, Bu. Ibu. Mau bertanya, Bu? Ya, silakan, Ibu. Nah, itu Ya, dari Ibu siapa? maksudnya centang, itu maksudnya dari Ibu Kiki, Pak, yang tadi. Oh iya, Bu, silakan. Yang centang itu maksudnya seperti apa ya? Oh, kita coba ya, Bu, untuk yang Nggih, centang. yang centang, nggih. Oh, untuk yang centang itu, ini ya, lebih dari satu jawabannya. Oh, berarti Iya. lebih dari satu ya, Bu, ya? Iya. Nggih. Kok nggak kelihatan ya, Bu? Nggak kelihatan, Bu, saya anunya, Bu. Mungkin Bu Firda bisa di-share screen-nya, Bu. Oh ya. Mungkin yang untuk jawaban yang true atau false itu bisa menggunakan tarik turun kali Bu ya? Oh, Ya, nanti di sini ada opsional satu, mungkin sini jawabannya true, di option keduanya bisa false, dan di atas ada pertanyaannya. Nanti diberikan kunci jawabannya yang true atau false, seperti itu. Oh, berarti opsi ya. ini gimana, Pak? Mungkin kalau Yang ketiganya tidak usah diisi Bu, gitu. oh, berarti gitu. kalau menggunakan pilihan ganda juga bisa, Pak ya? Kan tinggal diganti true false. Ya, bisa gitu. tinggal Ya, diganti bisa juga. false. Ya. Bisa diapakan seperti itu Bu. Oh, gitu. Untuk oke, yang oke. kotak centang itu ya seperti ini Bu tampilannya. Jadi Oh. Jawabannya lebih dari satu bisa dicentang. Nggih. Oh, Yes. gitu. Berarti sama aja kayak pilihan ganda sebenarnya, Bu ya. Iya, Cuma tapi kalau pilihan cuma ganda, satu, kalau ini bisa lebih. Oh, Ya. nggih. Itu berarti kalau misalnya sudah diisi kan, Bu, semuanya tinggal nanti dipublish gitu ya, Bu ya. Ya, Itu ada Ibu. waktunya nggak, Bu? Artinya gini, misalnya saya menyuruh mereka dalam waktu 10 menit atau 30 menit misalnya. Itu bisa nanti ada ketika setelah 30 menit mereka tidak bisa mengerjakan lagi, ada nggak, Bu? Ini ada waktunya, Ibu. Oh, Ini bisa diatur. nggih. Tanggalnya juga kapan mau ulangan juga bisa ya, Bu ya? Iya, seperti itu, Ibu. Oh, nggih. Berarti sama aja kayak Edmodo ya, Mbak ya? Oh iya. Apakah benar Bapak Ketua? Mungkin bisa menambahkan? Ya mungkin bisa dibilang hampir sama ya Bu ya, tidak sepenuhnya mirip, karena di sini kita lebih kayak memanfaatkan fitur-fitur yang ada seperti yang tadi Google Formulir itu kan salah satu platform yang terpisah dari blog, tetapi kita bisa embedkan ke dalam blognya tadi. Oh, seperti gitu. itu misalkan. Mungkin nanti kalau Ibu punya cara-caranya platform untuk membuat kuis yang lebih bagus lagi selain dari Google Formulir, mungkin nanti bisa di-embed lagi. Jadi seperti itu Bu, sifatnya fleksibel gitu. Kalau misalkan dari model Kalau kan soal video bisa lah, Mas. video bagaimana Bu? Kalau soalnya video gitu bisa nggak, Mas? Diinputkan ada video ya? Film gitu kan, ada tampilan. Kemudian film
Iya, Bu. Bisa nggak Mas dimasukkan di, artinya jadi mereka ketika di play gitu kan berarti mereka bisa melihat terus mereka tinggal memilih, itu ada nggak ya Mas? Bagaimana Bu Firda bisa di Jadi istilahnya kayak soalnya itu berbentuknya video gitu. Iya, Bu. Baik. Kalau Mohon soalnya maaf. berbentuk video bisa nggak Mas? Ya, mohon maaf Bapak Kalau Betuah, gambar kan kayaknya udah biasa. Kalau video Mas nggak bisa ya? ya bisa Bu. Sebentar. Bapak Betuah, Iya. untuk Iya. waktunya mungkin tidak bisa tidak bisa diatur ya untuk waktunya. Waktu tanggal. Gimana Bu? Baik Bu, untuk yang video Nggak bisa. bisa Bu. Di sini kan ada icon yang tambahkan video. Nah, Ibu klik, bisa dari YouTube, linknya. Mohon maaf, bukan linknya, tapi Ibu cari apa? Misalkan sepak bola. Iya. Nah, mungkin seperti ini, kemudian pilih, dia akan masuk ke sini, Bu. Nah, bisa gitu. masukkan video di sini. Jadi bisa lah, jika Bapak Ibu pengen, ya. Pengen soalnya video Ya, gitu ya Bu ya. benar. Oke. Berarti lebih agak ada kelebihan lah dibandingkan. Iya. Jadi artinya kan kalau kadang kan orang kalau gambar udah biasa ya Mbak, tapi kalau video kan mungkin makanya baru kali ini bisa apa enggak. Kalau memang bisa berarti bisa dipakai gitu lah Mbak. Ya, Ibu. Makasih. Berarti Bapak waktunya berarti bisa ya Bu, untuk misalnya saya mau ngasih waktu 10 menit gitu untuk ulangan, berarti nggak bisa ya? Nggak bisa Bu, ini nggak bisa diatur. Oh, jadi waktunya ini gunanya buat apa Mbak? Waktu ini sebentar Bu. Coba. Bagaimana Bapak? Apakah untuk waktu ini bisa atau tidak? Ya, untuk penggunaan waktunya sih sementara waktu tidak bisa Bu ya. Mungkin dari Pak Mulkul Pak, ada yang mau ditambahkan Pak Mulkul? Sama seperti ya Pak, kalau untuk Google Form ini kita masih belum bisa membuat Google Form itu setiap siswa mempunyai waktu saat menjawab, karena memang pada awalnya Google Form ini sifatnya gratis Bu, jadi tidak banyak fitur yang bisa kita gunakan kecuali Ibu menggunakan Prof. Di situ memang awalnya itu memang Prof, memang tujuan webnya untuk membuat kuis. Di situ kita bisa meletakkan waktu serta ada juga sertifikatnya, ada juga nanti jawaban benar salahnya, bisa juga untuk soal matematika. Tetapi untuk penggunaan akun Prof itu kita memang harus bayar Bu. Oh, berarti nggak gratis ya Pak ya? Nggak gratis Bu. Tapi kalau untuk pertama kali daftar kita hanya dikasih akun premium itu selama 15 hari. Tetapi setelah 15 hari kita tidak bisa menggunakan fasilitas Prof lagi. Gitu Ibu. Oh gitu. Berarti nggak ada yang berani yang gratis nih, yang pakai Google ya, Google Form ya Pak ya? Iya Bu, rata-rata kalau untuk aplikasi yang gratis fitur-fiturnya tidak akan lengkap Bu, seperti aplikasi yang berbayar Bu. Gitu. Tapi kalau gitu kan berarti anak itu bisa mengerjakannya bisa 1 jam, 2 jam gitu loh Pak. Iya Bu, untuk mengakalinya Ibu nanti bisa semacam seperti ini, Ibu bikin pemberitahuan, misalnya kerjakan ulangan, nanti alamatnya ini, nanti pada saat misalnya Ibu dikerjakan secara serentak seperti itu Bu, Ibu tunggu waktunya, Ibu tunggu waktu untuk mengerjakan dari pukul 7 sampai pukul 8. Nanti pada saat pukul 8 nanti posnya Ibu nonaktifkan. Jadi setelah postingan Ibu nonaktifkan, maka murid-murid yang lain tidak bisa menjawab soal yang Ibu sediakan tadi. Saya rasa kalau saya seperti itu Bu, cara mengakalinya, karena memang tidak semua aplikasi yang gratis itu memiliki fitur yang lebih gitu Bu.
juga ya Pak. Artinya kalau saya suruh mereka di grup gitu kan, di grupnya WA misalnya, atau di line gitu. Jadi suruh mengerjakan jam segini sampai jam segini. Nanti jam 8 baru saya tutup gitu kan, bisa juga ya Pak ya. Bisa Bu, misalnya Ibu suruh dari jam 7 sampai jam 8. Jadi Ibu publish postingan Ibu di jam 7. Nanti pada saat jam 8 Ibu tutup postingannya. Oh gitu. Berarti itu mengakalinya Pak ya. Nah, itu seperti itu cara mengakalinya Bu. Oke, makasih Pak kalau begitu paham sudah. Nggih. Nah, makasih. Sama-sama Ibu. Ya, saya kembalikan lagi kepada Bapak Betua. Oke, baiklah, terima kasih Pak Mulko dan Bu Firda yang telah memberikan responnya. Setelah itu akan bertanya selanjutnya. Tadi sampai itu. Di sini ada pertanyaan dari Bu Wahyu Astuti. Kalau cara membuat subbab, bagaimana caranya? Misalkan materi tumbuhan, subbab 1 tumbuhan lumut, 2 tumbuhan paku, 3 tumbuhan biji. Mungkin bisa langsung di ini maksudnya untuk materi ini membuat materinya pada blok atau membuat kuisnya pada blok ya Bu Wahyu Astuti ya. Mungkin Bu Wahyu Astuti bisa langsung bertanya secara langsung Bu dengan cara ini terlebih dahulu aja. Halo Bu Wahyu Astuti. Mungkin Bu Firda bisa memahami pertanyaan Bu. Bu Wahyu Astuti. Mungkin ini ya Bapak, subblok yang ada pada menu. Mungkin seperti itu ya. Baiklah Bu Firda, mungkin bisa dijawab Bu. Sebentar Pak. Mungkin itu tidak pada recon sesi kali ini ya Bapak. Untuk yang subblok. Mungkin itu blok mungkin maksudnya lama nih Bu ya? Atau bagaimana ya? Kenapa? Lama nih Bu ya? Mungkin pada recon berikutnya karena itu masuk ke ini tema dan lain-lainnya. Oh baiklah. Ya. Mungkin seperti itu dari Bu Wahyu Astuti. Mungkin saya akan langsung buka pertanyaan selanjutnya. Di sini ada tambahan dari Pak Yudin. Ikon waktu kayaknya hanya untuk budget, artinya setelah tanggal yang kita harapkan siswa tidak bisa lagi dijawab. Nah di sini mungkin belum ada yang bertanya lagi Bu seperti ini. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang masih kurang jelas dan ingin ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya. Kami masih buka sampai jam pukul 9. Setelah itu mungkin nanti akan kita play kembali video dari Vicon yang sebelumnya. Halo Pak Betua. Iya, Pak Mipon. Ya, saya mau menyambung dari tadi, dari pertanyaan Pak Ayidindin tadi terkait penggunaan latex. Oh iya, silakan Pak Miko. Kepada Pak Ayidindin, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, Bang. Untuk penggunaan latex, saya tadi menemukan di Codecox. Di Codecox ini
mereka bisa mendukung LaTeX untuk blogger, tetapi di sini terdapat pengaturan yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang seperti pertama, kita buka halaman blog kita, lalu kita masuk kepada menu layout ataupun masuk kepada menu ini, saya tutup terlebih dahulu. Masuk menu tata letak kalau bahasa Indonesianya. Maka setelah masuk ke halaman tata letak, Bapak lalu menambahkan add widget atau tambah add widget di sini. Tambah gadget ataupun widget. Lalu pada kolom dasar ataupun basic, pilih HTML ataupun JavaScript. Lalu setelah tampil halaman seperti ini, maka di sini diterangkan setelah pilih HTML JavaScript, maka di sini kita disuruh mempaste script yang ini Pak, script yang telah disediakan oleh dari LaTeX Codecox. Ya. Sebelum mempastenya, pastikan modenya itu mode HTML ataupun rich text. Lalu pastekan. Setelah dipastekan, lalu pilih simpan. Setelah dipilih simpan, maka di sini terdapat gadget ataupun widget yang telah kita tambahkan. Setelah itu, setelah kita menambahkan skripnya, maka sebagai contoh di sini terdapat example usage. Tapi sebelumnya, saat kita ingin menggunakan equation dari LaTeX code tersebut, kita harus menambahkan script ini terlebih dahulu pada setiap halaman kita. Di sini terdapat pada setiap halaman. Maka saat menulis di post, jangan lupa menuliskan skripnya terlebih dahulu. Lalu di sini sebagai contoh yang ingin kita tuliskan ingin seperti ini, maka dipastekan juga di halaman HTML. Sebagai contohnya seperti ini tadi. Kenapa punya saya terdapat tanda seperti ini? Karena sebelumnya blog saya sudah saya atur ke dalam HTTPS Bapak. Jadi untuk penggunaan laman-laman yang hanya memiliki source HTTP, blog saya tidak mensupportnya. Jadi jika Bapak ingin mempraktekannya, Bapak bisa mengikuti instruksi yang ada di LaTeX Codecox ini untuk penggunaan blogger. Banyak juga di sini penggunaannya. Di sini terdapat digunakan untuk HTML, CK editor versi 4 ataupun di sini ada WordPress, ada Moodle dan lain-lain. Saya rasa untuk penggunaan saya tidak bisa saya gunakan lantaran memang blog saya tidak mendukung script yang diawali dengan HTTP karena halaman blog saya diawali HTTPS Bapak. Jadi saya harapkan jika Bapak Ibu bisa menggunakan equation editor ini, Bapak Ibu bisa mencobanya pada link berikut. Akan saya bagikan terlebih dahulu di kolom chat linknya. Bapak Ibu bisa mencobanya. Sepertinya blog saya tidak support karena kendala di link HTTP-nya Bapak. Lalu untuk tambahan, jika Bapak ingin membuat kuis tadi sebelumnya, yang Bapak bisa menggunakan ProProf Bapak. Karena untuk penggunaan editor matematika atau equation di ProProf itu didukung. Walau ya, dengan resiko untuk akun ProProf itu setiap bulannya kita memang harus berbayar Bapak. Karena tidak semua aplikasi yang gratis itu menyediakan fitur-fitur yang full Bapak.
Jadi kita hanya bisa mengakal-ngakali dari fitur-fitur gratis tersebut. Saya rasa seperti itu penjelasan saya lagi tentang Equation. Jika nanti saya mendapatkan trik lagi, saya akan membagikannya lagi nanti pada sesi keempat. Terima kasih. Saya kembalikan lagi. Terima kasih Mas Panulku atas tips dan trik yang telah diberikan kepada kita. Cukup sangat membantu buat saya sendiri. Baiklah, mungkin saya akan langsung lanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu di sini ada yang bertanya dari Pak Eka Farid. Bagaimana cara membuat form di blog yang datanya langsung masuk otomatis ke email? Datanya berbentuknya Microsoft Excel. Mungkin Bu Firda bisa membantu, Bu, tanggapannya. Halo, Bu Firda. Ya, baik Bapak Ketua, terima kasih. Untuk bagaimana cara membuat form di blog yang datanya langsung masuk otomatis ke alamat email? Maksudnya ke alamat email bagaimana ya Bapak? Ke alamat email yang menjawab atau bagaimana? Saya juga masih kurang paham untuk pertanyaan ini, bukannya untuk siapa. Mungkin Pak Eka Sarip bisa langsung bertanya Pak kepada Bu Firda. Silakan di-unmute terlebih dahulu mic-nya dan langsung. Halo, dengan ya, Pak Eka, silakan Pak, maksudnya untuk email kepada peserta atau email yang masuk kita sebagai penyelenggara kita. Ya, silakan Pak. Maksudnya masuk ke dalam, maksudnya gini Bu, jadi data tersebut yang diisi oleh siswa tersebut ya langsung masuk ke secara otomatis. Nah, biasanya dalam Google Formulir kan ada misalkan ya, ada nomor pendaftaran misalkan, kemudian ada nama, kelamin dan sebagainya gitu kan. Nah, data tersebut langsung masuk ke email atau gimana Bu? Dalam waktu tertentu misalkan 2 minggu nih pendaftaran nih tutup tanggal sekian. Nah, tidak tegang, kita bisa diambil di email atau gimana Bu? Ya, mungkin ya bisa langsung dijawab Bu. Halo Bu Firda. Oke, sedikit saya bantu Pak. Ya, halo Bapak. Ya, silakan Bu Firda. Iya, maksudnya Bapak ingin membuat Google Form untuk pendaftaran. Iya, betul. Nah, nanti seluruhnya atau setelah semuanya selesai, pendaftar selesai, Bapak bisa ekspornya ke ke Google Sheet. Nah, di situ Bapak bisa downloadnya seperti tadi di download sebagai file Excel. Nah, itu bisa masuk di data Bapak. Karena pikirnya mungkin bisa sekaligus share screen kali ya untuk mungkin yang contohnya dari kuis yang tadi Bu. Ya, baik Bapak. Sebentar. Misalkan untuk yang ini kuis tadi itu kan ada satu tanggapan karena yang ngisi hanya satu orang atau satu siswa. Nanti kalau sudah banyak mungkin sudah pendaftarnya sudah cukup, Bapak bisa lihat di ini, lihat tanggapan di sini, Bapak klik. Nah, dia akan masuk di sini langsung Bapak. Nanti kan akan semuanya akan terekap dalam satu sheet ini. Kemudian Bapak jika ingin mendownloadnya atau mungkin Bapak ingin punya filenya,
bisa Bapak klik file, kemudian pilih download sebagai pilih yang Microsoft Excel. Nanti dia akan seperti ini. Bentar. Nah, dia akan muncul seperti ini, kita cek. Dia akan berbentuk Excel. Nah, jadi seperti ini Bapak. Data, misalkan Bapak pendaftarnya berapa, 1000 atau berapa, nanti bisa masuk ke sini semua. Bagaimana Bapak? Kalau cara melingkarnya gimana tuh? Saya mereka coba-coba, cuman belum berhasil gitu. Bagaimana Bapak melingkannya? Cara membuat linknya, saya bikinnya di Google Formulir Bu ya. Iya. Nah, cuman saya coba dari mana muncul tampilan tapi hasilnya nggak ada gitu. Atau salah linknya atau gimana sih? Hasilnya yang ini Bapak. Hasilnya yang seperti ini. Saya mah nggak. Nah, ya betul. mungkin karena belum ada yang mengisi Bapak. Nah, sudah saya coba ada beberapa siswa yang masukin, gitu kan? Mungkin tapi hasilnya Bapak masih error gitu. Oh, Bapak untuk tanggapannya apakah ada Pak? Coba mungkin lihat tampilkan tanggapannya Bu untuk di Google Formulir yang sudah ada tadi. Ini Bapak. Di sini kan tanggapannya sudah ada 1 Pak. Ini artinya sudah ada yang menjawab. Apakah sini di tanggapannya sudah ada Pak? Sudah muncul. Sudah muncul tanggapannya. Seharusnya jika sudah muncul tanggapannya, Pak klik spreadsheet seperti tadi itu sudah muncul Pak. Mungkin Bapak bisa ini ya, bisa di share screen. Nanti kita bantu. Pak Milko, mungkin bisa dikasih akses pada Bapak Eka Sarif. Iya, Bapak Betua. Bapak Eka Sarif. Sebentar, saya mencarinya terlebih dahulu. Oh, ini. Ya, silakan Bapak Eka Sarif untuk di demokan Pak, seperti apa masalahnya Pak? Ya baik, saya buka dulu. Iya, bisa Pak share ya dengan cara klik menu share pada bagian kiri atas. Di situ ada file, edit, dan share. Setelah itu klik my screen Pak. Ya, di bagian kanan atas ada file, edit, dengan share. Pada bagian menu share, klik my screen. Nah, klik my screen. Ya, tunggu sebentar Pak. Sudah muncul Pak. Oh, iya. Iya. Oh, udah dapet lagi dan ada. Oh, maaf sekali nih. Ini tadi udah terhapus lagi, udah saya hapus. Nggak ada nih. Udah terhapus datanya? Sudah terhapus ya? Mungkin bisa dilihat di Google Formulir ya Pak? Langsung di Google Formulir saja. Google Formulirnya? Oke. Iya. Bapak bisa share lagi. Iya. Google Formulir. Saya punya ya. Jadi apakah bisa kalau tugas sudah tahu jadi misalkan satu soal itu nilainya 2,5 atau 3,2 maka kebaikan. Nah, ini sudah buat beberapa kali gitu ya. Nah, seperti ini. Iya. Ini yang kemarin
kemarin Bapak sudah isikan ya Pak ya? Sudah berikan ke... Bukan yang ini, bukan. bukan ya Pak? Banyak. Nah ini responnya dari gue ya. Iya, coba responnya sudah 2. Bisa langsung diklik spreadsheet ya Pak? Spreadsheet. Yang warna hijau Bapak. Mungkin butirnya bisa dipandu. Ya, benar. Sudah, create. Benar. Create. Untuk catatan, biasanya scriptsheet-nya itu sudah ada di Google Drive Pak, sudah masuk ke Google Drive. Nah, itu ini sudah muncul Bapak. Tinggal Bapak file, kemudian download ya. Nanti akan berupa Excel datanya. Nah, jika ingin menarik datanya kembali, biasanya sudah ada di Google Drive-nya Pak. Biasanya langsung tersave di Google Drive ya Bu Firda ya? Ya, benar. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baiklah, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sepertinya saat ini belum ada pertanyaan kembali. Masih kami tunggu. Jadi kami akan tutup kami akan tutup pada pukul 9 tepat jika tidak ada pertanyaan lagi. Kami akan tutup pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadi dari Bapak dan Ibu, ada yang ingin masih ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Atau mungkin sudah lelah, sudah ngantuk, karena di sini keadaannya sudah malam. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Masih kami bukakan sampai pukul 9. Ya Ibu, sekarang ini wah, ya. Ya, Bapak dan Ibu, apabila masih ada pertanyaan dipersilakan. Kami masih bukakan waktunya sampai pukul 9. Karena masih ada waktu 5 menit lagi. Jika ada satu pertanyaan lagi akan kami persilakan. Untuk saya ingatkan kembali bagi Bapak dan Ibu, sering-sering dalam membuka channel.org untuk mendapatkan informasi paling terkini terkait nanti tentang courseware-nya. Mungkin nanti dari courseware-nya ada beberapa tambahan-tambahan materi lagi. Mungkin dari info-infonya bisa diakses di course info
atau bisa dilihat pada bagian emosinya, atau nanti bisa langsung bertanya atau melihat pertanyaan-pertanyaan yang biasanya memang sering ditanyakan oleh para peserta. Itu ada pada bagian discussion atau diskusi. Bagi para ibu yang kiranya ingin melihat kendala-kendala apa saja yang ada dari teman-teman dan bisa dilihat secara langsung untuk mengatasi masalah yang seperti apa juga bisa dilihat pada bagian discussion. Jadi saya harap Bapak Ibu dapat sering-sering mengecek pada emosi dan siamalek RG-nya terkait untuk pelatihan kita pada kali ini. Seperti itu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan dipersilakan. Kami masih membukakan sampai pukul 9. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang ada yang mempunyai tips and tricks dan ingin disampaikan, kami persilakan juga. Yang ingin berbagi sharing kepada teman-teman untuk penggunaan terkait dengan materi sesi pada malam hari ini atau Vicon pada malam hari ini. Dipersilakan, masih kami bukakan sampai pukul 9. Halo, dari Pak Dion ya? Pak Dudo ya. Kalau buka pengenalan blog, artikel aku yang takon sampean ngopi wingi loh. Nama materi yang 4 iki sing sewa video. Halo Pak Dian, ada yang ingin ditanyakan Pak? Penggunaan screencast ometik. Baiklah, jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita tutup saja ya. Pak Milko dengan Bu Firda bagaimana? Apakah sependapat? Baik Bapak Betua, silakan. Pak Milko bagaimana Pak Milko? Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Ya, rasanya bisa ditutup Pak untuk sesi ketiga pada malam hari ini. Oke, baiklah. Bapak dan Ibu, karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi sepertinya, maka saya selaku sebagai moderator dan juga ada Bu Firda selaku sebagai pemateri dengan juga ada Pak Mirko berlaku sebagai host atau operator untuk keberlangsungan berjalannya pada Vicon pada malam hari ini. Di sini kami mohon untuk clear karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, jadi kami akan tutup saja Vicon untuk sesi 3 pada malam hari ini. Maaf sebelumnya apabila kami tidak bisa menjawab pertanyaan dengan benar-benar atau masih membingungkan. Kami akan berusaha untuk yang terbaik lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata untuk Vicon pada malam hari ini. Saya beserta rekan-rekan dari Siamolek mohon maaf sebelumnya, dan kami tutup dulu dengan membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan lagi kepada Bapak Ibu, memang tadi tidak sesuai dengan harapan yang tentang latex, tapi nanti kami akan berusaha untuk mencarinya apabila terdapat triks ataupun tips tentang penggunaan rumus matematika dalam penggunaan blok. Kalau untuk penggunaan quiz saya rasa memang tidak bisa, hanya aplikasi-aplikasi yang berbayar yang bisa menggunakan untuk Equation Editor, sedangkan Google Form tidak. Tetapi kalau untuk penggunaan rumus matematika nanti dalam blog akan kami cari lagi. Jika ada akan kami bagikan nanti pada sesi keempat Bapak Ibu. Ya, untuk sesi ketiga pada malam hari ini saya mewakili para mentor mengucapkan undur diri. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.